Shalom anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Ya, anak-anak ibu, hari ini khususnya anak ibu kelas 4, kita masuk ke materi pembelajaran 4, Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Nah, saatnya anak-anak ibu tetap semangat terus mengikuti materi ini. Ibu bisa mempersiapkan perlengkapan belajarnya. Ayo anak-anak ibu siapkan buku tulis dan perlengkapan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa Alkitabnya juga ya. Mari anak-anak ibu, sebelum kita belajar kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pembelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak ibu semua, anak-anak ibu bisa juga membuka buku paketnya, itu di halaman 26 sampai 32. Nah, kita akan membahas tentang Amos manusia biasa yang dipilih Tuhan. Mari anak-anak ibu kita simak apa saja penjelasan dari materi ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak menyadari kemampuan dan keterbatasan manusia. Nah, mari anak-anak ibu kita mau mengerti dahulu tentang pelajaran ini. Nah, anak-anak ibu, pasti semua orang senang dipuji. Semua orang senang kalau kita terlihat istimewa di hadapan semua orang. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira yang dimaksud atau yang termasuk dengan istimewa atau orang istimewa itu seperti apa ya kira-kira? Mari kita simak. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Zoni. Anak ini adalah anak yang ingin menceritakan segala kisahnya di buku diari dan ingin menuliskan berbagai isi hatinya di dalam buku diari. Dia pernah bertemu dengan seorang wanita yang mengatakan bahwa orang yang istimewa itu adalah memiliki rambut yang ikal dan panjang. Namun dia tidak memiliki rambut ikal. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang istimewa itu memiliki gigi putih dan rata. Nah, Joni tidak demikian. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa manusia yang istimewa itu wajahnya tidak berbintik, berjerawatan. Padahal Joni memiliki wajah berbintik-bintik atau berjerawat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa manusia yang istimewa itu selalu mendapat juara di kelas. Nah, selalu mendapat juara di luar kelas. Padahal Joni tidak demikian. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa orang yang istimewa itu memakai sepatu yang baru, memakai sepatu yang indah. Padahal Joni tidak sama sekali. Namun ayah Joni selalu mengatakan, "Kamu sangat istimewa." Lalu Joni selalu berpikir bahwa dia adalah istimewa karena ayahnya selalu mengucapkan dia sangat istimewa. Nah, anak-anak ibu, kita semua istimewa. Kita diciptakan berbeda bukan karena itu suatu kesalahan, namun Tuhan memberikan perbedaan untuk menjadikan kita indah. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut ikal, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sedang, sawo matang, hitam. Itu semua diciptakan Tuhan sangat istimewa karena kita semua adalah manusia yang unik. Nah, jadi jangan bersedih ya anak-anak ibu kalau kita terlihat
beda di antara teman-teman kita. Kembar sekalipun tidak ada yang sama. Dia memiliki sifat karakter yang berbeda-beda anak-anak ibu. Kata Tuhan, bukan karena kepandaian kamu istimewa, dan bukan karena kecantikan atau kegantengan kamu istimewa. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita istimewa karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi imago Dei artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah. Kita juga memiliki sifat seperti kasih, sabar, dan sebagainya. Kamu istimewa di hadapan Allah. Kita semua sangat istimewa, apapun warna kulitmu dan apapun bentuk rambutmu ataupun bentuk wajahmu, semua kita istimewa di hadapan Allah. Nah, dan kita pun berharga di mata Tuhan. Kita unik dan spesial. Jadi jangan bersedih ya anak-anak ibu. Nah, Tuhan juga memberi kita talenta. Tahu apa itu talenta anak-anak ibu? Nah, talenta itu adalah kemampuan, keterampilan, bakat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kembangkan. Seperti apa ya kira-kira talenta itu? Nah, talenta bermain musik, ada juga talenta memasak, sehingga ketika kamu memasak, masakanmu rasanya sangat enak. Ada juga talenta olahraga, ketika kamu hebat di bidang olahraga, nah berarti kamu memiliki talenta. Ada juga yang memiliki talenta bernyanyi, dia suka bernyanyi, kamar mandi bernyanyi, di mana-mana bernyanyi. Nah, ada juga yang memiliki talenta melukis. Ketika dia melukis, dia melakukannya sangat indah. Nah, jadi apapun talentamu, apapun yang diberikan bakatmu, jangan pernah merasa kamu minder atau kurang percaya diri, atau mungkin saat ini kamu merasa aku kayaknya gak punya talenta. No, setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki paling sedikit itu satu talenta. Nah, sekarang kira-kira temukan bakat dan talenta dalam dirimu mulai dari sekarang. Kira-kira apa ya talentaku? Kita masuk kepada cerita Alkitab dulu ya anak-anak ibu. Ada seorang Amos. Amos ini adalah orang yang sangat-sangat biasa, yang tidak terlalu terpandang, ya, yang tidak memiliki kemampuan, yang biasa-biasa saja. Amos ini berasal dari Tekoa. Amos ini dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi atau penyambung lidah Allah. Amos pekerjaannya adalah berternak kambing domba dan memungut buah ara di hutan. Amos adalah orang biasa, tetapi dipilih dan dipakai Allah secara luar biasa. Kenapa? Kenapa Allah memilih Amos? Yang Amos adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu terpandang. Apa yang membuat Allah memilih Amos? Mari anak-anak ibu simak baik-baik ya. Allah memilih Amos bukan karena kehebatannya, namun Allah melihat hati yang mau dan siap dibentuk dan dipilih oleh Allah. Memerintahkan Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah karena bangsa Israel sudah melakukan banyak kejahatan. Nah, Amos pun menegur bangsa Israel, menasehati, baliklah dan kembalilah ke jalan Tuhan. Karena ketika bangsa Israel tidak kembali ke jalan Tuhan, maka Allah akan memberikan murkanya kepada bangsa Israel. Oleh karena itu Allah tidak mengizinkan bangsa Israel itu musnah. Nah, seorang imam yang tidak suka mendengar teguran atau nasihat yang diberikan oleh Amos, maka Amazia imam di Betel mengusir Amos keluar dari Israel. Nah, namun
Amos tidak gentar dan terus menegur bangsa Israel untuk bertobat dari jalan yang mereka sudah perbuat, yaitu melakukan banyak sekali dosa, sehingga Allah tidak mengizinkan bangsa Israel larut di dalam dosa, sehingga Amos selalu terus-menerus menegur bangsa Israel agar kembali ke jalan Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, dari cerita ini kita mau belajar bahwa orang yang biasa-biasa saja pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi penyambung lidah Allah. Nah, apa yang dilihat oleh Allah? Yaitu hati kita. Marilah anak-anak Ibu, walaupun menurut kita adalah orang biasa-biasa saja, namun hati kita luar biasa, maka Allah akan memakai kita juga dengan luar biasa. Nah, sampailah kita kepada kesimpulannya, setiap manusia memiliki keterbatasan, jadi jangan minder. Allah memberi kita talenta khusus dan memampukan kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Allah melihat hati kita, jadi jaga hati kita tetap kudus di hadapannya. Jaga hati kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan walaupun kita jatuh dalam dosa, marilah kita datang dan bertobat kepada Tuhan. Karena manusia tidak ada yang sempurna, namun Allah yang menyempurnakan kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Baiklah anak-anak Ibu, materi kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari teladan Nabi Amos. Tolonglah kami supaya mampu melakukan teladan yang ditunjukkan Nabi Amos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu. Minggu depan kita masih lanjut di materi yang keempat juga. Dan hari ini Ibu hanya memberikan ringkasan cerita dari Amos. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.